Bab 51. Kimo bilang dia tidak mau menerima hadiah. Apakah kamu mencoba memaksanya? Kata Lin Yin datar, menatap Zhang Hongyu tanpa ekspresi. Jika Kimo mau menerima hadiah itu, dia tidak akan pernah menghentikannya tanpa mengatakan apapun. Namun, dia tidak mengizinkan siapapun untuk memaksakan kehendak Kimo. Itu melawanmu. Beraninya kau membantahku. Zhang Hongyu sangat marah, menatap Lin Yin. Kamu mengatakan bahwa Kimo tidak mau, jadi dia tidak mau. Apakah karena kamu adalah seorang pengecut yang tidak bisa melihat kebaikan orang lain? Saya pikir Anda benar-benar berbahaya. Itu benar? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai suami Kimo? Celaka. Bahkan bibi kedua Kimo tidak berbicara, jadi giliranmu untuk berteriak di sini. Qin Fei menimpali. Orang seperti ini benar-benar menjijikkan. Mereka jelas cemburu pada saudara Wang. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membeli barang yang lebih baik untuk istrimu. Jangan menghentikan orang lain untuk memberikan hadiah. Wu Chuyu berkata dengan mengejek. Apakah hadiah ini mahal? Lin Yin bertanya dengan ringan. Haha, kamu sangat konyol. Kamu benar-benar orang udik. Dia bahkan tidak tahu seberapa mahal barang-barang ini. Dia pikir itu bisa dibeli hanya dengan beberapa ratus dolar. Wu Chuyu tertawa tanpa ampun. Lin Yin, upacara pertemuan Ziwen penuh dengan hati. Ini adalah masalah besar yang bernilai jutaan. Anda tidak akan menghasilkan banyak uang dalam hidup Anda tahu. Apakah Anda tidak mengenali identitas dan kekuatan Anda? Zhang Hongyu berkata sambil mencibir, Kimo ingin memasuki lingkaran selebritas di kota Qingyun. Kamu benar-benar berbeda darinya. Apakah kamu masih berpikir bahwa keluarga Zhang yang lama akan menjadikanmu sebagai makanan lunak? Asisten Lin, ini hanya hadiah pertemuan kecil dari saya untuk Kimo. Mungkinkah Anda begitu pelit sebagai orang besar? Wang Ziwen berkata dengan setengah tersenyum, atau, sebagai seorang pengecut, kamu tidak tahan dengan rangsangan semacam ini. Lin Yin melirik Wang Ziwen, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, menyenangkan. Tidak, yang ingin saya katakan adalah bahwa Kimo tidak menyukai hal-hal seperti Anda. Oh, Asisten Lin, saya ingin tahu, apa artinya Anda tidak menyukainya? Wang Ziwen tidak bisa menahan amarahnya, dan wajahnya sangat jelek. Apakah kamu berani mengatakan bahwa itu adalah arti dari Kimo? Bukankah ini tamparan di wajah? Ada banyak kesombongan di depan, dan hadiah dibawa keluar, tapi ternyata kamu tidak menyukainya. Di mana lagi saya bisa meletakkan wajah ini? Putra dari keluarga Wang, keluarga kaya teratas di kota Qingyun, dia memberikan jutaan hadiah, tapi dia bilang dia tidak menyukainya. Tidak banyak orang di kota Qingyun yang berani menyangkal wajahnya secara langsung. Bahkan Zhang Hongxuan dan Zhang Hongjun dari keluarga Zhang tidak akan berani bersikap sombong di depan Wang Zong, bukan? Maka kamu bisa bertanya pada Kimo apakah dia ingin menerima hadiah Wang Ziwen. Lin Yin berkata dengan ringan. Wang Ziwen menatap Lin Yin dengan dingin, lalu tersenyum dan bertanya pada Zhang Kimo dengan sangat ramah. Kimo, saya pikir, Anda tidak akan menolak bantuan kecil saya, bukan? Wang Ziwen bertanya dengan Yan Yuese. Itu benar, Kimo, jangan berikan wajah pengecut itu, terima saja jika kamu suka. Qin Fei menimpali. Kimo, jika bajingan itu berani menolak untuk menerima, kamu bisa menyapaku atau saudara Wang, dan dia tidak akan pernah berani kentut. Kata Shen Hao dengan gaya yang bagus. Ambillah, Kimo, jangan biarkan Softy itu kehilangan mukamu. Mengapa kamu tidak meremehkannya? Apakah ini memprovokasi keagungan keluarga Wang? Jangan membuat lelucon. Semua orang yang hadir sedang menunggu Zhang Kimo mengatakan sesuatu, orang malas mendengarkan buku. Wang Ziwen memiliki harapan di wajahnya, menunggu Zhang Kimo mengucapkan terima kasih. Ini semua demi ini tentang wajah kedua belah pihak. Selama Zhang Kimo menerima hadiah itu, Lin Yin pasti akan menamparkan wajahnya sendiri atas apa yang dia katakan sebelumnya, dan jika insiden ini terungkap, menantu keluarga Zhang yang tidak berguna akan menjadi lelucon yang tak tertahankan bahkan lebih. Apalagi Wang Ziwen memiliki kepercayaan penuh. Dia tidak percaya bahwa Zhang Kimo bisa menolak kebaikannya, jadi bagaimana dia bisa kehilangan muka karena Lin Yin? Dengan statusnya sebagai keluarga kerajaan yang agung, dia melakukan langkah yang begitu murah hati. Membandingkan dengan pemborosan seperti Lin Yin, bukankah itu perbandingan biasa? Zhang Kimo juga sedikit tidak sabar dengan apa yang dikatakan, menghela nafas, dan berkata dengan serius, Tuan Muda Wang,
saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak akan menerima hadiah Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah orang-orang yang hadir semuanya berubah. Ini, Anda hanya tidak tahu apa yang baik. Keluarga kaya raya seperti Wang Ziwen menghabiskan banyak uang untuk Anda, tetapi Anda benar-benar tidak menerimanya. Masih setuju dengan apa yang dikatakan pengecut itu? Benci. Wang Ziwen tertegun, seolah disambar petir, wajahnya panas dan merah. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan bertanya, mengapa? Anda benar-benar meremehkan saya berbicara dengan baik dan memberi Anda hadiah, jadi Anda tidak mau menerimanya. Betapa memalukannya menyebarkan ini. Tak ada alasan. Zhang Qimo menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah prinsip. Qimo, apakah orang jahat ini mengancammu? Wang Ziwen berkata sedikit di luar kendali, merasa sangat malu, dan harus segera kembali ke tempat itu. Apakah dia membencimu? Katakan padaku, dan aku akan membuat keputusan untukmu. Jika kamu membencinya, aku akan segera mengeluarkannya dari kota Qingyun, dan membuatnya tidak pernah berani kembali. Tuan Muda Wang, ini urusan saya sendiri. Saya pikir Anda terlalu enggan. Zhang Qimo berkata dengan serius, kata-katanya sudah agak tumpul. Semua orang yang hadir merasa tidak dapat dipercaya dan tidak dapat menemukan alasannya. Zhang Qimo benar-benar akan menamparkan wajah Lin Yin dan menyinggung Wang Ziwen yang tulus dan luar biasa yang telah menunjukkan niat baiknya dengan segala cara yang mungkin karena sampah Lin Yin. Apalagi, di belakang Wang Ziwen adalah keluarga Wang, keluarga kaya teratas di kota Qingyun. Mungkinkah Zhang Qimo lebih suka melewatkan kesempatan untuk masuk ke keluarga Wang yang kaya? Apakah Anda ingin mengikuti pemborosan seperti Lin Yin dengan sepenuh hati? Qimo, kamu benar-benar main-main. Melihat kemarahan dan rasa malu, Zhang Hongyu segera berdiri dan memarahi. Dengan ekspresi membenci besi tetapi bukan baja, bibi kedua memberi Anda kesempatan yang baik untuk memperluas lingkaran kontak Anda. Maukah Anda memberikannya kepada saya? Wajah Second Gu, bukankah kamu juga memberikan wajah keluarga Wang? Apakah kamu mendengarkan Lin Yin, sampah seperti itu? Apakah Anda mendengarkan dia, atau bibi kedua? Apakah kamu tidak menghormati bibi kedua? Zhang Hongyu berkata dengan keagungan seorang penatua. Bibi kedua, aku tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu, aku. Zhang Qimo tampak malu dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Di masa lalu, dia mungkin mendengarkan bibi kedua, dan menerima hadiah Wang Ziwen seolah-olah itu adalah seorang teman. Namun baru-baru ini, saya merancang Raja Dunia bersama dengan Lin Yin, dan setelah melewati satu demi satu. Bahkan jika dia tidak setuju dengan identitas Lin Yin, dia tidak mau mempermalukan Lin Yin karena dia masih suaminya. Kerja bagus, Lin Yin. Kamu adalah karakter yang sangat kuat. Zhang Hongyu berteriak pada Lin Yin. Kamu tidak punya uang dan keterampilan, dan kamu bisa membujuk Qimo, tapi aku tidak tahu kamu memberinya minuman. Sup ekstasi apa? Kamu penjahat berbahaya, cepat atau lambat aku akan menendangmu keluar dari rumah Lao Zhang. Setelah selesai berbicara, Zhang Hongyu menatap Zhang Qimo lagi, dan berkata dengan serius, Qimo, aku menerima hadiah Ziwen untukmu, dan aku akan memberikannya kepada orang tuamu. Tidak ada yang berani menolak hadiah dari Wang keluarga. Bab 52, ini, wajah Zhang Qimo menjadi sangat jelek. Selain itu, aku akan berbicara dengan orang tuamu tentang apa yang terjadi hari ini. Kurasa ada yang salah dengan pemikiranmu sekarang. Zhang Hongyu berkata dengan serius, aku akan memberitahu orang tuamu dengan jelas dan menyarankan agar mereka mengeluarkan Lin Go secara diam-diam. Mata Wang Ziwen berbinar, orang tua Zhang Qimo adalah terobosan. Status keluarga Zhang Qimo di keluarga Zhang tidak tinggi, dan mereka terbiasa menjalani kehidupan yang sulit. Dikatakan bahwa mereka diperas dan ditekan oleh dua pemimpin keluarga Zhang, Zhang Hongjun dan Zhang Hongxuan. Dalam latar belakang keluarga seperti ini, jika dia ingin mengejar putri mereka, bagaimana mereka berdua bisa bahagia? Tidak sabar untuk mengirim Zhang Qimo ke pelukannya. Memikirkan hal ini, Wang Ziwen merasa itu luar biasa. Uang dan keuntungan statusnya sendiri masih ada di sini. Jika dia ingin mendapatkan Zhang Qimo dan mendapatkan bantuan Zhang Qimo, ada terlalu banyak cara. Qimo, maaf, aku yang tidak sopan hari ini. Wang Ziwen memandang Zhang Qimo dengan senyum di wajahnya, dan berkata, saya akan datang ke pintu untuk meminta maaf secara pribadi suatu hari nanti, dan saya juga akan membawakan beberapa hadiah untuk tetua kedua. Lin Yin melirik Wang Ziwen dengan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya meringkuk.
Sepertinya orang ini tidak akan melepaskannya. Ini, wajah Zhang Qimo sedikit berubah, tanpa diduga Wang Ziwen memanjat dengan mulus, ini jelas seorang penguntit. Dia sering menjadi sedikit khawatir. Dengan kepribadian orang tuanya, Wang Ziwen, seorang pemuda terkemuka di kota Qingyun, tidak boleh diperlakukan seperti apapun. Oke, itu dia. Aku akan mengambil hadiahnya nanti dan mengirimkannya ke rumah Qimo secara langsung. Zhang Hongyu berkata dengan tegas, beberapa hal, kami para tetua dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Zhang Qimo tidak tahu harus berkata apa, dia sedikit tidak bahagia, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan langkah Zhang Hongyu, kulit Wang Ziwen sedikit membaik. Saat ini, pertemuan pertukaran koleksi di sisi lain secara resmi dimulai. Sekelompok orang mengikuti Wang Ziwen ke tengah aula Ming Baoxuan, dan Lin Yin mengikuti di belakang Zhang Qimo. Di aula Ming Baoxuan yang terang benderang, ada meja mahoni panjang dan kursi antik besar. Orang-orang yang datang dan pergi duduk dan mengobrol dengan gembira, dan meja panjang di depan mereka masing-masing dipenuhi dengan segala macam harta langka, atau batu giok dan porselen, atau tulisan kaligrafi dan lukisan terkenal. Dan gaya dekorasi aula ini benar-benar antik, membuat orang merasa berada di rumah kuno yang terkenal. Ini juga sangat tepat. Zhang Qimo mengikuti di belakang Zhang Hongyu, melihat dengan rasa ingin tahu ke berbagai harta karun yang diletakkan di atas meja panjang, memusatkan perhatian pada beberapa perhiasan batu giok berbentuk unik, seolah-olah dia sangat tertarik. Dan tiang kaligrafi dan lukisan terkenal itu, barang antik porselen, dia tidak bisa mengerti sama sekali, jadi dia tidak peduli sama sekali. Qimo, bibi kedua benar, harta di sini langka di luar, jadi mereka juga bisa menginspirasi desainmu. Kata Zhang Hongyu sambil tersenyum. Itu benar. Zhang Qimo mengangguk dan berkata, perhiasan giok yang dibawa oleh selebritas ini di atas meja panjang, seperti giok hijau kekaisaran, karang langka, giok hetian, batu darah ayam, dan batu akik ungu, semuanya adalah bahan baku giok kelas atas. Apalagi bentuk-bentuk yang diciptakan memiliki daya tarik yang unik, hampir semuanya berasal dari tangan para pematung ternama. Novel-novel network, hal-hal ini adalah harta berharga di luar, dan jarang terlihat bertumpuk. Baginya, ini juga merupakan wawasan yang bagus, dan lebih membantu daripada pekerjaan penelitian dan desain yang membosankan di perusahaan. Qimo, apakah kamu suka ini? Ini untukmu. Pada saat ini, Wang Ziwen berjalan dengan pembakar dupa kuno. Ini adalah pembakar dupa yang diwariskan dari dinasti Tang. Dikatakan bahwa dupa dari pembakar dupa ini memiliki efek pemeliharaan yang baik pada kulit wanita, dan bayi seperti itu, saya pikir itu juga akan menjadi inspirasi yang luar biasa dan membantu merancang perhiasan Anda. Setelah berbicara, Wang Ziwen memandang Lin Yin lagi, dan berkata dengan bangga, asisten Lin, saya pikir Qimo menerima ini, Anda tidak keberatan. Lin Yin melirik pembakar dupa, tersenyum, dan berkata, aku tidak keberatan. Tapi salahmu jika membawa yang palsu. Palsu, kamu kentut, kamu sampah, apa kamu tidak mengerti barang antik? Hehe, aku tidak tahu banyak tentang barang antik, tapi mereka lebih baik dari keluarga Wangmu. Jika kamu tidak percaya padaku, buka saja dan lihat apakah kata Mingxuan terukir di atasnya. Lin Yin tersenyum, menunjuk ke pembakar dupa dan berkata, kentut, aku membawa benda ini khusus dari rumah Wang, kamu bilang itu palsu. Wang Ziwen memarahi dengan cepat, tetapi meskipun dia mengatakan itu, melihat Lin Yin begitu yakin, dia merasa sedikit bersalah. Dia segera menyalakan pedupaan dan memaparkannya ke cahaya yang kuat, wajahnya langsung menjadi pucat. Bagian bawah pedupaan benar-benar diukir dengan kata Mingxuan, dan kedua aksara itu masih dalam bahasa Tionghoa sederhana. Dengan kata lain, ini sama sekali untuk kerajinan modern, bahkan bukan barang-barang dari periode Mingxuan. Wajah Wang Ziwen menjadi hijau, dia tidak pernah mengira bahwa barang antik yang dia bawa dari rumah benar-benar palsu. Tapi dia tidak mengira Lin Yin mengenalinya dengan kemampuannya sendiri, itu hanya seekor kucing buta yang bertemu dengan tikus mati. Tapi karena Lin Yin sangat kurang ajar, hari ini, dia harus dipermalukan. Setelah beberapa saat tenggelam, dia menunjuk Lin Yin lagi. Kamu baru saja mengatakan bahwa pemahamanmu tentang barang antik lebih baik daripada keluarga Wangku. Setelah berbicara, dia mengambil mikrofon, berjalan ke tengah aula, dan terbatuk 2 kali. Ahem, semuanya, izinkan saya memperkenalkan ahli barang antik kepada Anda. Baru saja,
Master barang antik ini mengatakan bahwa pengetahuannya tentang barang antik lebih baik daripada keluarga Wang saya. Sekarang saya ingin melihat seberapa tinggi levelnya. Apa, Wang Shao? Apakah kamu bercanda? Apakah ada orang yang begitu hebat, berani mengatakan kata-kata sebesar itu? Begitu Wang Ziwen membuka mulutnya, dia menarik perhatian semua orang, dan seseorang di sampingnya segera menggema. Tidak, Tuan Muda Wang, Anda berasal dari keluarga Wang dari keluarga antik, dengan pengetahuan mendalam. Teman mana yang begitu kuat, berani mengatakan hal seperti itu di depan Anda? Apakah Anda bahkan tidak memperhatikan para kolektor terkenal di kota Qingyun? Berani mengatakan bahwa Anda tahu yang terbaik. Di kalangan keluarga bangsawan di kota Qingyun, siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Wang adalah pemain besar di dunia barang antik? Koleksi keluarga semuanya adalah barang antik yang bisa disebut sebagai harta nasional. Pemuda ini adalah terlalu gila. Pada saat ini, di bawah bimbingan Wang Ziwen yang disengaja, semua tamu terhormat yang hadir melihat ke arah tempat Lin Yin duduk. Bab 53, puluhan pasang mata menatap penasaran. Kali ini, Zhang Qimo yang duduk di sebelahnya agak pemalu dan malu. Ekspresi Lin Yin seperti biasa, dia menutup mata, dan menyesap teh harum di sebelah tangan kanannya. Apakah kamu tidak bercanda? Hanya dia, seorang anggota keluarga bangsawan memandang Lin Yin dengan curiga, dia ada di mana-mana, kurasa dia tidak mampu membeli barang antik yang murah, kan? Kembalikan barang antiknya, semuanya. Tidak, Tuan Muda Wang, menantu keluarga Zhang, Lin Yin yang sedang Anda bicarakan. Mungkinkah pengecut terkenal itu? Ya, nama ini tidak asing bagi saya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Jianhai dari keluarga Zhang. Saya sering mendengar dia berbicara tentang perbuatan tidak berguna Lin Yin. Saya mendengar Zhang Jianhai mengatakan bahwa orang ini adalah makanan lunak di keluarga Zhang. Istrinya memandang rendah dia, dan setiap hari di rumah, dia membawakan air untuk orang tua istrinya untuk mencuci kaki, mencuci toilet dan menyiram toilet, dan digantung dan dipukuli oleh istri dan orang tuanya di setiap kesempatan. Ini adalah orang yang memalukan. Tuan Muda Wang, beraninya kamu berbicara tentang tingkat pengumpulanmu di depanmu untuk sampah yang begitu terkenal. Setelah mengetahui identitas Lin Yin, semua tamu terhormat menunjukkan ekspresi menghina dan mulai mengobrol. Wang Ziwen menunjukkan ekspresi sombong, inilah yang dia inginkan. Semuanya, air laut tidak terukur. Bagaimana dengan ini? Saya akan menunjuk dua bagian secara acak, dan saya akan melihat apakah Anda mengenalinya. Wang Ziwen tersenyum main-main, berjalan ke meja mahoni panjang, menunjuk ke pot glasir merah kecil, dan tripod perunggu dengan gaya dan pesona kuno. Hanya dua bagian ini, Tuan Lin, biarkan seseorang mengirimmu ke depanmu. Maukah kamu memberikan telapak tanganmu? Wang Ziwen berkata dengan bercanda. Kakak Wang, apakah dia masih melakukan palming seperti itu? Qin Fei menimpali dengan ekspresi jijik. Jika sepotong sampah seperti dia bisa mengenali yang asli dari yang palsu, dan membedakan yang baik dari yang buruk, aku akan menulis namaku terbalik. Shen Hao mencibir. Lin Yin melirik dua barang antik di atas meja mahoni dengan acuh tak acuh, dan berkata, kamu tidak. Apa? Tuan Lin bersalah. Wang Ziwen mencibir, ini baru permulaan, pilih saja dua pemanasan secara acak, dan bedakan antara nilai benar dan salah. Apakah kamu takut? Lin Yin berkata, untuk mengidentifikasi barang antik, satu pandangan saja sudah cukup. Anak-anak muda sekarang sangat sombong, kata seorang ahli tua berambut putih menggelengkan kepalanya. Mereka sering berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran dalam lingkaran semacam ini, dan mereka juga memiliki pengetahuan dasar tentang barang antik. Siapa yang tidak tahu bahwa untuk mengidentifikasi barang koleksi, seseorang harus mengamati detailnya dengan cermat, bahkan menggunakan kaca pembesar. Anda juga perlu memakai sarung tangan khusus untuk merasakan sentuhan dengan tangan Anda, dan bahkan menciumnya dengan hidung. Lin Yin benar-benar sia-sia, saya khawatir saya bahkan belum pernah melihat beberapa barang antik, beraninya saya mengetahuinya secara sekilas. Wang Ziwen mencibir dengan jijik, dan berkata, oke, Guru Lin, semua orang menunggu pendapat Anda. Beranikah saya bertanya apa asal-usul panci kecil dan pembakar dupa ini? Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, hidangan dengan minyak ayam kuning adalah yang asli, dari tempat pembakaran resmi Hongxi di dinasti Ming. Tripod tembaga adalah tiruan, dan orang-orang di dinasti Qing meniru benda-benda Ming. Ini, Wang Ziwen sedikit mengernyit, dia hanya menunjuk kedua hal secara acak,
dan dia belum membuat kesimpulan untuk membedakan yang benar dari yang salah, tetapi dia tidak berharap Lin Yin mengatakan yang sebenarnya. Wang Ziwen meminta seorang ahli yang mengenakan sarung tangan untuk membalik piring kecil itu, dan tentu saja ada pemerintahan Ming Hongxi. Koleksi siapa ini? Tolong keluar dan jelaskan sedikit lagi. Wang Ziwen berkata, dia tidak bisa mengetahuinya sejenak. Kakak Wang, benarkah yang dia katakan? Bagaimana sampah ini bisa mengenalinya? Omong kosong. Kata Qin Fei tidak percaya. Bagaimana pria bertubuh lunak seperti dia bisa tahu sekilas, dan dia masih berbicara dengan sopan. Saya pikir dia berbicara omong kosong. Wu Chuyu berkata dengan mengejek, tidak memperhatikan. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Qin Fei, jika Anda tidak memahami bisnis ini, jangan bicara omong kosong. Ini adalah koleksi saya, dan ini memang di Ming Hongxi. Seorang pria muda memandang Qin Fei dan berkata dengan serius, lalu menatap Lin Yin dengan curiga. Tahukah Anda, untuk menilai harta ini, dia menghabiskan beberapa bulan dan menemukan tidak kurang dari 10 ahli, yang semuanya memiliki argumennya sendiri, sebelum akhirnya menyelesaikan asal-usul yang benar dan yang salah. Ahem, tripod perunggu imitasi yang bagus dari dinasti Qing ini adalah milikku. Pakar yang memakai kacamata baca berkata, menatap Lin Yin dengan sedikit malu. Dia telah mengejek Lin Yin sebelumnya, tetapi dalam sekejap seseorang melihat melalui apa yang ada di tangannya. Tiba-tiba, 3 kaki anjing Qin Fei di samping Wang Ziwen berhenti berbicara, wajah mereka memerah, dan suasananya sedikit canggung. Para tamu terhormat yang hadir semuanya pergi untuk melihat 2 barang antik yang relatif langka ini sebelumnya. Piring kaca kuning Hongxi dengan minyak ayam kuning sudah dinilai asli oleh semua orang, dan pembakar dupa memiliki pendapat mereka sendiri. Mata semua orang yang memandang Lin Yin telah berubah, mereka tidak lagi buta dan menghina seperti sebelumnya. Penglihatan Lin Yin terlalu menakutkan, bukan? Dimungkinkan untuk tertipu dengan melihat produk asli, tetapi tungku Suande yang meniru dinasti Ming juga dapat dilihat sekilas. Bahkan ditunjukkan secara rinci bahwa itu adalah tiruan dari dinasti Ming. Bukankah ini monster? Aku punya sedikit pengetahuan. Wang Ziwen memandang Lin Yin dan berkata, itu akan menyenangkan. Saya harap level Anda tidak mengecewakan saya di pertukaran berikutnya. Kakak Wang, saya pikir dia hanya kucing buta yang bertemu dengan tikus mati. Dia yakin, jika Anda melihat beberapa bagian lagi, cepat atau lambat ekornya akan terlihat. Kata Wu Chuyu tidak yakin. Hah? Wang Ziwen mendengus dingin, melirik harta di atas meja mahoni, dan berencana untuk memilih beberapa hal rumit untuk memberi Lin Yin masalah yang sulit. Apakah hari ini sangat meriah? Kudengar Tuan Muda Wang membawa karakter yang kuat. Dikenal sebagai kolektor nomor 1 di kota Qingyun. Pada saat ini, suara agung datang. Seorang pria parubaya dengan setelan tang biru berjalan perlahan, memegang 2 bola giok Wenwan di tangannya. Tuan Hu, mengapa Anda bebas datang ke Ming Baoxuan hari ini? Tuan Hu, sudah lama sekali. Mungkinkah Anda membawa harta yang bagus sekali ini? Begitu pria parubaya berjas tang memasuki arena, semua tamu terhormat menyambutnya satu demi satu, seolah-olah dia memiliki banyak latar belakang. Kimo, ini master barang antik terkenal di kota Qingyun, Hu Mingren, kamu seharusnya sudah mendengarnya juga. Zhang Hongyu memperkenalkan, hari ini beruntung, setiap kali Hu Mingren datang ke Ming Baoxuan, dia akan membawa 1 atau 2 bidak kelas berat. Jika harta nasional ditembak, itu akan menjadi pesta untuk mata. Hu Mingren, apakah ini sosok legendaris dari kota Qingyun? Zhang Qimo berkata dengan ekspresi terkejut, jelas dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Hu Mingren berada di industri barang antik kota Qingyun, dan dia yang kedua, jadi tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Secara khusus, orang ini berlatar belakang biasa. Dia magang di pasar koleksi di tahun-tahun awalnya, dan kemudian dia mengembangkan keterampilan yang baik dalam menilai harta karun. Dia mengandalkan penglihatannya, bekerja keras selama bertahun-tahun, dan mengumpulkan banyak kekayaan. Dia mendirikan Mingren Jade Group dan menjalankan perusahaan koleksi besar. Dan pelelangan, telah menjadi elit selebriti terkenal di kota Qingyun. Wang Ziwen melirik Hu Mingren dan berkata sambil tersenyum, Tuan Hu, ahli barang antik yang saya bicarakan adalah Lin Yin. Oh, Hu Mingren melirik Lin Yin dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, itu benar, ada satu hal yang tidak dapat saya mengerti tentang kumpulan barang yang saya bawa hari ini, jadi saya ingin meminta saran. Petik 2.
Saya juga meminta semua orang untuk membantu saya menutup mata. Hu Mingren berkata sambil tersenyum, duduk, bertepuk tangan, dan dua pemuda seperti magang yang mengikuti di belakangnya dengan hati-hati meletakkan beberapa kotak kayu yang indah di atas meja, dan dengan hati-hati mengeluarkan koleksinya. Bab 54, Tuan Hu dulu menjual barang-barang di Ming Baoxuan, tetapi semuanya adalah harta yang mengejutkan, yang membuka mata. Saya tidak tahu apa yang dia bawa kali ini. Seorang ahli tua berkata dengan kagum, matanya penuh antisipasi. Sambil berbicara, setelah kedua pemuda itu sibuk, gulungan kaligrafi dan lukisan serta sepasang botol porselen putih susu tersebar di atas meja. Kita semua adalah kenalan lama, kamu harus mengerti peraturanku. Hu Mingren berkata perlahan, memahami, kita semua memahami aturan Guru Hu. Seorang ahli tua berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa kamu tidak tahu ini? Aturan Master Hu terkenal di lingkungan kota Qingyun kita. Seorang playboy berkata perlahan, selama Tuan Hu menjual sesuatu, dia akan membuat penawaran setelah dia menyukainya. Merasa bahwa saya memiliki cukup wajah dan kekuatan, saya juga dapat menawarkan syarat untuk membantu, dan mengambil harta Tuan Hu, dengan tangan kosong. Itu tidak benar. Terakhir kali, putra ketiga dari keluarga Sun mengambil patung pohon pinus zamrud hijau kaisar tingkat atas senilai lebih dari 9 juta dari Guru Hu, dan berjanji akan membantu Tuan Hu sesudahnya, kata wanita muda itu. Semuanya, jangan berpikir untuk menggendong bayi dengan tangan kosong. Bahkan tidak memikirkan siapa putra ketiga dari keluarga Sun. Salah satu pemimpin keluarga Sun. Dengan kedatangan Hu Mingren, semua tamu terhormat yang hadir sedang berdiskusi dan bersemangat, dan mereka semua menantikan sesuatu. Aturan Hu Mingren ini terdengar sangat menarik. Apakah Anda bersedia memberikan koleksi semahal itu secara cuma-cuma? Zhang Qimo bertanya dengan rasa ingin tahu, matanya berkedip-kedip memikirkan sesuatu. Qimo, apakah kamu tidak mengerti ini? Ini adalah kekuatan dari Hu Mingren ini, dia sangat berani. Zhang Hongyu berkata sambil tersenyum, menjelaskan dari samping, selama seseorang menawar sesuatu yang dijual Hu Mingren, tidak peduli apakah harganya tinggi atau rendah, selama dia puas, dia bisa membuat kesepakatan. Apalagi, koleksi yang dia berikan secara gratis adalah bantuan, bernilai lebih dari uang. Aturannya juga terkenal di kalangan. Setiap kali dia muncul di Ming Baoxuan, dia akan dicari dengan antusias. Dia juga mendapatkan ketenaran dan koneksi. Masih banyak tokoh penting di kota Qingyun yang berutang budi padanya. Zhang Hongyu berkata perlahan, mengagumi orang ini dengan nada suaranya. Kedengarannya benar. Zhang Qimo sedikit mengangguk. Oke, semuanya, jika kalian tertarik dengan dua barang yang kubawa hari ini, tolong minta harganya. Hu Mingren berkata dengan nada tenang, dan meminta magang muda yang datang bersamanya untuk membuat sepoci teh, dan perlahan mencicipinya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua VIP yang hadir berdiri satu demi satu, dan berdiri mengelilingi meja mahoni panjang dengan ekspresi serius. Hal-hal Master Hu benar-benar luar biasa. Sejujurnya, saya tidak berani dengan mudah menilai keaslian kedua hal ini dengan level saya. Latar belakangnya terlalu besar, seorang ahli tua berkacamata berkata dengan kagum. Ini memanjakan mata, saya tidak berani berbicara santai tentang keaslian kedua koleksi ini. Sayangnya, tidak peduli apa dua barang ini, saya mungkin tidak akan bisa mengutip harga yang diinginkan Tuan Hu. Setelah menonton pertunjukan, semua tamu terhormat terlihat tidak puas, dengan ekspresi dan desahan yang berbeda. Jelas, dua koleksi yang dibawa oleh Hu Mingren benar-benar luar biasa. Orang malas mendengarkan buku. Wang Ziwen melihat sekeliling meja mahoni panjang untuk beberapa saat, lalu menatap Lin Yin dengan ekspresi lucu. Tuan Lin, mengapa Anda tidak datang dan melihat-lihat? Apa pendapat Anda tentang lukisan terkenal ini? Ya, Master Lin, bukankah kalian semua? Koleksi yang tidak berani dinilai oleh para tamu terhormat di sini, ini adalah waktu bagi Anda untuk tampil. Ekspresikan pendapat Anda yang tinggi. Begitu Wang Ziwen berbicara, Qin Fei segera mengikuti, berkata kepada Lin Yin dengan cara yang aneh. Lukisan Ming Su Wei, karya asli. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, menghargai kata-kata seperti emas. Kami memiliki begitu banyak ahli yang mengamati dengan cermat, dan setelah waktu yang singkat, mereka semua tidak berani menyetujui suatu kesimpulan. Anda berani membuat kesimpulan segera setelah melihatnya dari jarak sejauh itu. Apakah Anda terlalu berlebihan?
Seorang ahli tua berkata dengan ekspresi tidak puas, seolah-olah perilaku Lin Hiden seperti ini merupakan penghinaan bagi para profesional ini. Oh, sampah macam apa kamu? Siapa yang tidak tahu kalau ini lukisan Su Wei? Wang Ziwen berkata dengan ekspresi jijik, dan bertanya dengan ekspresi main-main, karena kamu mengatakan itu asli. Lalu dari mana kamu mengetahuinya? Ini adalah lukisan Su Wei. Apa karakteristik lukisanmu? Katakan padaku. Lin Yin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyesap teh, dan menolak menjelaskan. Tidak tahu, apakah kamu tidak mengerti? Kupikir kamu memiliki kemampuan yang hebat, tapi sepertinya kamu hanya buta. Wang Ziwen mencibir pada Lin Yin, dan kemudian tersenyum pada para tamu terhormat yang hadir. Wang Ziwen menunjuk ke lukisan di atas meja mahoni, dan berkata dengan ekspresi puas diri, lukisan pisang raja dalam angin dan hujan ini adalah karya asli Su Wei dari dinasti Ming. Setelah jeda, Wang Ziwen tampak percaya diri, dan berkata perlahan, saya telah mempelajari lukisan-lukisan master kuno yang terkenal. Su Wei adalah salah satu dari 3 cendekiawan berbakat dari dinasti Ming. Grandmaster, terutama ahli dalam gambar bunga. Ketika saya masih muda, saya mengikuti lelaki tua itu di rumah, tetapi saya tidak dapat melihat banyak karya asli Su Wei. Ada gambar sisa teratai, bambu hijau, anggur, dan berbagai bunga. Saya adalah akrab dengan mereka. Lukisan Su Wei biasanya megah, langsung dari hati, dan dapat melihat kehalusan lukisan angin dan hujan dan pisang yang dibawa oleh Guru Hu, tidak peduli dalam hal teknik, sapuan kuas tangan bebas, atau bahkan gaya halus, dapat disimpulkan bahwa itu tidak diragukan lagi adalah karya asli Su Wei. Setelah selesai berbicara, Wang Ziwen merasa menang dan bertanya, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tidak buruk, Wang Shao pantas berasal dari keluarga bangsawan, dengan latar belakang yang mendalam. Keaslian karya dapat ditentukan dalam waktu sesingkat itu, dan ada bukti yang konsisten dengan pendapat kelompok ahli kami. Seorang ahli tua bertepuk tangan dan berkata, sangat setuju dengan pendapat Wang Ziwen, penyataan. Apa yang dikatakan Wang Shao sangat bagus. Hu Mingren juga sedikit mengangguk, setuju dengan pernyataan Wang Ziwen. Melihat pemandangan ini, Zhang Hongyu juga tertawa, dan berkata kepada Zhang Qimo, Qimo, tingkat pencapaian Ziwen cukup luar biasa, tidak seperti sampah Lin Yin, yang menjuntai setengah ember air, kamu tetap memberitahunya jangan untuk setelah berbicara. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, saya hanya mengandalkan kebutaan, dan saya bahkan tidak melihat kesempatan itu. Mereka semua adalah orang-orang terkenal di lingkaran, dan dia keluar untuk bermain trik jika dia tahu sedikit kedangkalan. Saya benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Lin Yin tidak memperhatikan Zhang Hongyu dengan malas, tetapi lebih melihat ke sepasang vas porselen lainnya di atas meja mahoni. Karena Tuan Muda Wang telah melihatnya dengan benar, apakah dia akan menawar untuk gambar pisang raja angin dan hujan? Seorang anak dari keluarga bangsawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gambar angin dan hujan dan pisang raja ini setidaknya 5 juta yuan. Sepertinya Wang Shao juga memikirkannya. Kata seorang ahli tua. Wang Ziwen tersenyum dan berkata dengan bangga, tidak, semuanya, meskipun gambar angin dan hujan dan pisang raja ini bagus dan bernilai 1000 emas, tetap saja tidak menarik perhatian saya. Saya pikir sepasang vas porselen adalah sedikit menarik. Bab 55, bukankah begitu? Wang Shao sangat mengesankan. Kamu bahkan tidak bisa menangkap angin dan hujan dan pisang raja. Lukisan ini secara konservatif diperkirakan berjumlah 7 atau 8 juta. Seorang ahli tua berseru. Tes, seperti yang diharapkan dari tuan muda dari keluarga Wang, visinya lebih unggul dari yang lain. Saya telah mengumpulkan begitu lama dan saya tidak pernah memiliki koleksi kelas atas. Jika saya bisa memenangkan karya otentik tingkat ini, itu akan berharga sepanjang hidupku. Seorang pria parubaya Tut-Tut-Ki berkata, luar biasa, hari ini adalah pesta untuk mata. Keberanian Wang Shao melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Wang Ziwen tersenyum, ekspresinya sangat puas dengan situasinya, penuh rasa superioritas. Qimo, pernahkah kamu melihat sikap Ziwen? Dia telah mempelajari budaya Cina dan Barat, memiliki selera yang tinggi, belum lagi uang dan status. Di mana saya dapat menemukan pemuda yang luar biasa seperti itu? Keponakan disebut-sebut. Setelah selesai berbicara, dia memberi Lin Yin tatapan dingin lagi, dan berkata, apakah kamu membuka matamu hari ini, celaka? Dengan tingkat kehidupan Ziwen,
kamu tidak dapat mencapai ambang batas jika kamu bekerja keras untuk sisa hidupmu. Lihat, kamu lebih buruk dari Ziwen. Berapa banyak nilai yang telah Anda lewati. Masih punya wajah untuk membantu Kimo menolak Ziwen. Sungguh lelucon. Bibi kedua, berhenti bicara, kata Zhang Kimo dengan serius. Zhang Hongyu mendengus dingin, memikirkan bagaimana berkomunikasi dengan Zhang Xiufeng dan istrinya setelah kembali ke rumah, dan meminta mereka untuk menghilangkan hambatan Lin Yin secara langsung sehingga mereka dapat memperkenalkan Wang Ziwen. Selama masalah ini dapat diselesaikan, keluarga Wang Ziwen dan keluarganya akan berada dalam semangat yang sama, dan posisi keluarga dalam keluarga Wang akan menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan, dan gelombang akan naik. Anda harus tahu bahwa meskipun Wang Zong secara nominal adalah salah satu penguasa keluarga Wang dan memiliki banyak kekuasaan, di antara banyak saudara di keluarga Wang, dia paling banyak duduk di kursi kelima atau keenam. Dan ayah Wang, Ziwen adalah salah satu dari dua orang terkuat di generasi tua keluarga Wang. Wang Ziwen sendiri adalah ahli waris yang dipilih oleh lelaki tua dari keluarga Wang, dan dia kemungkinan besar akan mengambil alih kekuasaan keluarga Wang di masa depan. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Wang, Anda tidak suka gambar angin dan hujan dan pisang raja ini, tetapi Anda mengatakan bahwa sepasang vas porselen itu menarik. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Saat ini, seorang anak dari keluarga bangsawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Ziwen sedikit mengangguk, dengan ekspresi puas diri, dan berkata, ya, saya sangat optimis dengan sepasang vas porselen ini. Dia menunjuk ke sepasang vas porselen terbang dan menari di atas meja mahoni panjang, dan berkata dengan genit, menurut pendapat saya, sepasang vas porselen ini adalah karya klasik Cheng Hua Dacai di dinasti Ming. Baik itu pengerjaan atau desain bentuk, ini benar-benar puncak pencapaian. Setelah selesai berbicara, Wang Ziwen berkata perlahan, selain itu, saya juga melihat makna dan nilai khusus dari sepasang vas porselen ini. Selain nama tahun Cheng Hua, ada juga tanda kediaman Su di bagian bawah vas porselen. Apa artinya ini? Wang Ziwen berkata dengan senyum di wajahnya, pamer tanpa henti, menurut pengetahuan saya, keluarga Su terkenal di dinasti Ming, tentu saja mengacu pada keturunan Suda, Raja Zhongshan. Su keluarga Wei Guogong dan Ding Guogong bisa disebut sebagai keluarga paling kaya di dinasti Ming, dan sepasang vas porselen ini harus menjadi sepasang vas porselen kekaisaran yang disertakan dengan istana kekaisaran ketika keluarga Su diberi hadiah besar selama periode Cheng Hua. Selain itu, ini adalah sepasang vas porselen langka, atau Cheng Hua Dacai yang langka. Oleh karena itu, saya juga dapat menyimpulkan nilai sepasang vas porselen ini, sekitar 30 juta. Wang Ziwen berkata dengan percaya diri. Setelah mengatakan ini, semua tamu terhormat yang hadir memuji, orang malas mendengarkan buku. Sangat akurat, apa yang Anda katakan hebat. Pengetahuan Tuan Muda Wang tidak bisa diremehkan. Saya telah berkecimpung di industri ini selama 30 tahun, dan saya masih belum memiliki data yang akurat penilaian sebagai Tuan Muda Wang. Seorang ahli yang memakai kacamata presbiopik berkata dengan takjub. Pandangan Wang Shao konsisten dengan pandangan kami, tapi kami tidak punya nyali untuk membuat kesimpulan. Seorang ahli tua memuji, kerja bagus. Dalam pertemuan pertukaran hari ini, bahkan koleksi tingkat atas ini dapat dilihat. Ini perjalanan yang berharga. Seorang anak dari keluarga bangsawan berkata dengan takjub. Cheng Hua Dacai sudah berharga, tetapi itu adalah sepasang vas porselen yang langka, atau apakah itu berasal dari rumah Duke Su? Arti dan nilainya sangat berbeda. Seorang anak dari keluarga aristokrat berkata dengan antusias, tembakan Tuan Hu kali ini benar-benar membuka mata. Pengurangan Wang Shao juga sangat berwawasan. Wang Ziwen juga melihat sepasang vas porselen dengan mata berapi-api, menatap Hu Mingren, dan berkata dengan pasti, Tuan Hu, saya akan meminta 30 juta yuan untuk sepasang vas porselen ini. Itu tergantung pada Tuan Hu, apakah atau bukan dia menjual wajahku. Hu Mingren tetap tenang, tersenyum dan berkata, Tuan Muda Wang bercanda, saya tinggal di kota Qingyun, beraninya saya tidak menjual wajah keluarga Wang. Saya hanya sedikit penasaran, meskipun Tuan Muda Wang juga seorang ahli, dia jarang berada di lingkaran melelang harta yang berat, dan sekarang kamu tiba-tiba ingin membeli koleksi puluhan juta ini, mengapa? Wang Ziwen tersenyum dan berkata, dalam waktu normal, bahkan jika saya melihatnya dengan benar, saya mungkin tidak bergerak. Namun, semua orang di lingkaran selebritas harus tahu bahwa ini akan menjadi ulang tahun.
Ke-80 orang tua saya sebentar lagi. Orang tua itu paling suka mengumpulkan barang antik, saya khawatir tentang bagaimana menemukan hadiah ulang tahun yang layak. Tepat, saya bertemu dengan harta yang langka hari ini, Tuan Hu, Anda juga memenuhi kebutuhan mendesak saya. Hu Mingren tersenyum dan berkata, karena Wang Shao akan mengambilnya untuk merayakan ulang tahunnya, maka kurasa tidak ada yang akan bersaing dengan Wang Shao lagi. 30 juta, ambil sepasang botol porselen ini. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Tuan Hu karena telah menyelamatkan muka. Wang Ziwen tampak puas, dalam suasana hati yang sangat bahagia, dan melambai pada Qin Fei untuk membayar transaksi tersebut. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, dia sangat beruntung, dia kebetulan bisa membeli sepasang vas porselen ini, dia tidak hanya bisa membuat teman-temannya kewalahan di pesta ulang tahun setelah beberapa saat, dan menggunakan hadiah ini untuk menyenangkan hati orang tua. Dia juga menggunakan kemegahan dan prestise di depan Lin Yin, yang tidak berguna, dan Zhang Qimo di tempat, dan memulihkan semua tempat di mana hadiah ditolak sebelumnya. Setelah mendapat pujian dari penonton, Wang Ziwen memandang Lin Yin dengan sikap arogan, dan dengan bercanda berkata, Tuan Lin, saya lupa, apa yang Anda katakan tentang vas porselen ini? Apakah Anda akan memberitahu saya lagi? Ming Cheng Huadacai, produk asli. Kakak Wang, kamu bisa membeli 30 juta jika kamu ingin membelinya. Saya pikir orang Malang ini tercengang, bukan? Semiskin dia tidak mampu membeli koleksi, dan dia layak untuk membahas asal-usulnya, harta langka seperti itu bersamamu. Qin Fei mencibir, itu tidak benar. Saudara Wang mengatakan satu hal dan membelinya ketika dia melihatnya. Orang Malang itu menghilangkan kebutaannya yang megah, dan dia bahkan tidak mampu membelinya. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa kota Qingyun dapat tidak menemukan orang yang tahu lebih banyak tentang mengumpulkan daripada dia. Saudara Wang levelnya berkali-kali lipat lebih tinggi darinya. Wu Chuyu juga berkata dengan mengejek. Zhang Hongyu juga mencibir ketika dia melihat situasinya, menatap Lin Yin dengan ekspresi kejam, dan berkata, kamu adalah orang yang setengah matang, apakah kamu tercengang? Sekarang apakah kamu tahu berapa beratmu? Apakah kamu masih membandingkan dengan Ziwen? Ziwen barang koleksi mewah dijual seharga 30 juta, dan bahkan harta langka kelas atas seperti itu dapat membuat kesimpulan, menghabiskan uang nyata untuk membelinya, seberapa yakin Anda dengan keterampilan mengumpulkan Anda sendiri? Seberapa baik level Anda? Setelah selesai berbicara, dia menatap Zhang Qimo sambil tersenyum lagi. Qimo, kali ini kamu datang ke Ming Baoxuan, kamu bisa melihat dengan jelas. Kamu seharusnya tahu siapa Lin Yin, kan? Bibi kedua akan mengenalkan Mo Wen, tapi memberi percikan keberuntungan. Ada apa? Master Lin berhenti bicara. Kamu tidak mengerti harta yang begitu berharga, kan? Wang Ziwen mencibir dengan gila, saya tidak berani mengatakan apa-apa sekarang ketika saya membual di depan orang-orang terkenal di lingkaran. Saya mengatakannya, saya melihat bagaimana Anda masih memiliki wajah untuk nongkrong di kota Qingyun di masa depan. Oh, tentu saja, sampah tak tahu malu sepertimu yang hidup dengan makanan lunak mungkin tidak tahu apa itu wajah. Lin Yin memandang Wang Ziwen, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, dan tersenyum, hehe, palsu. Tiba-tiba, bab 56, apa katamu, vas porselen yang kubeli itu palsu? Wang Ziwen terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Tuan Lin, sepasang vas porselen yang saya beli, tidak ada orang di ruangan itu yang bisa melihat ada yang salah dengan itu. Saya benar-benar ingin mendengar, bagaimana Anda tahu itu palsu. Wang Ziwen memandang Lin Yin dengan dingin, saya tidak bisa biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak dapat menjelaskan mengapa hari ini, Anda dapat meminta maaf kepada saya dan semua tamu terhormat di sini, dan mengakui bahwa Anda hanya seorang buang-buang kesombongan. Kalau tidak ada yang akan membiarkanmu keluar dari Ming Baoxuan hari ini. Wang Ziwen berkata dengan nada mengancam. Ya, kami memiliki begitu banyak ahli dan master game, kami semua belum melihat kesalahan apapun. Bagaimana Anda berani mengatakan bahwa itu palsu? Anda tidak tahu, Anda hanya bisa keluar dari Ming Baoxuan hari ini. Kata Shen Hao dengan arogan. Lin Yin tetap tenang, menyesap teh, dan bertanya, apakah kamu yakin ingin aku membuktikan bahwa itu palsu? Oke, kamu mengatakannya seolah-olah kamu sangat yakin. Buktikan padaku, bagaimana kamu bisa mengatakan itu palsu? Wang Ziwen bertanya, dengan ekspresi jijik di wajahnya.
Sepasang vas porselen Chenghua Dacha ini diyakini asli oleh semua orang yang hadir, tetapi mereka tidak berani memastikannya dengan mudah. Dan dia sudah lama melihatnya dengan jelas, kalau tidak dia tidak akan bisa menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Masih berencana untuk memberi selamat kepada lelaki tua itu di hari ulang tahunnya. Adapun sampah Lin Yin, dia masih berani mengatakan bahwa dia palsu, tapi dia benar-benar menjulurkan wajahnya untuk mencari tahu. Kalau begitu sesuai keinginanmu, Lin Yin mencibir, meletakkan cangkir teh di tangannya, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya, sebuah cangkir teh kecil meledak dari udara. Dentur, cangkir teh kecil terbang keluar, menabrak sepasang vas porselen, dan langsung menembus dua vas porselen yang tampak cerdik. Dengan suara berderak yang renyah, mereka semua hancur berkeping-keping dan jatuh di atas meja mahoni dengan suara gemerincing. Ini, ya Tuhan, harta karun tingkat atas ini benar-benar dihancurkan olehnya. Melihat pecahan porselen di atas meja mahoni, semua orang yang hadir tercengang dan mengeluarkan suara panik. Adegan ini benar-benar mengejutkan mereka. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah Wang Ziwen pucat pasi, dan dia menatap Lin Yin dengan marah. Matanya hampir terbakar, kamu berani menghancurkan hartaku. Kamu bahkan tidak bisa membayar nyawamu. Kembali mencari kematian. Jika Anda berani menghancurkan hadiah ulang tahun yang akan diberikan saudara Wang kepada Tuan Wang, tidak ada seorang pun di kota Qingyun yang dapat menyelamatkan Anda. Berlututlah untuk saudara Wang. Qin Fei menunjuk Lin Yin dan berteriak. Aku benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu, kan? Berlutut dulu. Shen Hao juga bangun dengan tiba-tiba. Qin Fei dan Shen Hao, dua kaki anjing, menyerbu dengan agresif untuk memberi pelajaran pada makhluk tak bernyawa ini. Keduanya langsung bergegas, dan tanpa sepatah kata pun, mereka mengangkat tinju dan menghancurkan wajah Lin Yin. Lin Yin masih duduk di posisi semula sambil minum teh, mencibir, melepaskan satu tangan, dan menamparnya. Bentak, bentak. Setelah dua suara garing, Qin Fei dan Shen Hao ditampar dan ditampar berputar-putar seolah-olah mereka dipukul dengan palu yang berat. Mereka tidak dapat menstabilkan tubuh mereka, dan mereka mundur lebih dari 10 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah, membuat suara menderu dan menderu. Qin Fei dan Shen Hao menutupi wajah mereka yang terbakar dengan tak percaya, menatap Lin Yin dengan mata terbakar, tetapi mereka tidak berani melawan Lin Yin lagi. Keduanya memiliki tanda 5 jari yang dalam di wajah mereka, yang terlihat sangat konyol. Jaringan novel-novel, Lin Yin, kamu ingin mati, bukan? Wang Ziwen memandang Lin Yin dengan mata suram, benar-benar gelisah, hancurkan hartaku, dan berani memukul orang-orangku. Lin Yin berdiri dengan tangan di belakang punggung, berjalan ke meja mahoni, dan mengambil sepotong porselen. Setelah bagian dalam botol porselen ini ditembakkan, garis alami yang terbentuk terlalu sempurna. Cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah palsu yang baru saja dicetak. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia melemparkan porselen yang pecah di tangannya ke depan tato Wang Ziwen. Wang Ziwen tampak bingung, mengambil ubin untuk diperiksa, dan kemudian wajahnya mendung, seolah menahan napas, dan warna hati babi muncul di wajahnya. Semua tamu terhormat yang hadir masih terkejut, ketika mereka tiba-tiba mendengar kata-kata Lin Yin, mereka dengan cepat menjadi tenang, berlari ke meja mahoni, dan mengamati pecahan vas porselen dengan ekspresi serius. Tuan Lin benar, itu dapat dengan mudah dibedakan dari potongan-potongannya. Potongan-potongan porselen ini sangat indah dalam tekstur, kilau, kepadatan, dan semua aspeknya terlalu sempurna. Porselen yang dibuat oleh orang dahulu semuanya dibuat dengan tangan. Setelah diremas, ban lumpur, berbagai pola kekacauan alami muncul di dalam setelah ditembakkan, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi sangat teliti. Ini baru, seorang ahli berambut putih berkata dengan serius. Ini benar-benar palsu, ada pemalsuan tingkat tinggi. Jika kamu tidak memecahkannya dan melihat tekstur bahan di dalamnya, bagaimana kamu bisa membedakannya? Seorang ahli yang memakai kacamata baca terkagum-kagum, dan dia sedang mengamati dengan kaca pembesar di tangannya. Pecahan vas porselen, Lin Yin tidak berbicara omong kosong. Itu benar-benar palsu, lalu bagaimana dia melihatnya dari luar? Bukankah penglihatannya terlalu menakutkan? Seorang pria parubaya bertanya, wajahnya penuh keterkejutan. Sulit dipercaya bahwa keahlian ini telah mencapai titik membingungkan yang asli dengan yang palsu. Jika tidak dihancurkan, siapa yang akan tahu itu palsu?
Tapi Lin Yin bisa melihatnya hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Bagaimana apakah dia melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Jika Anda punya nyali untuk menghancurkannya secara langsung, beraninya Anda begitu yakin tentang sesuatu yang bernilai 30 juta yuan. Bukankah itu terlalu kejam? Seorang anak dari keluarga bangsawan berkata dengan wajah kaget. Setelah mencapai kesimpulan, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri dan menatap Lin Yin dengan tak percaya. Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, saya rasa tidak ada yang akan ragu, bukan? Potongan-potongan porselen yang pecah, bahkan para pemula pun dapat mengetahui bahwa itu palsu. Berbicara tentang ini, menghabiskan 30 juta untuk produk palsu, dan masih memamerkan pengetahuanmu tanpa malu-malu. Dengan tingkat keterampilan dan visi seperti ini, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga kolektor. Lin Yin berkata dengan dingin, kamu benar-benar membuang-buang dimsum, dan kamu masih menyebut dirimu keluarga kaya. Latar belakang keluarga, benar-benar lelucon di dunia ini. Setelah selesai berbicara, Lin Yin memandang Zhang Hongyu dan berkata sambil mencibir, ini adalah keponakan yang kamu puji dengan segala cara yang mungkin. Dia juga mahir dalam budaya Cina dan Barat. Bahkan anekdot tentang menghabiskan 30 juta yuan untuk membeli barang palsu dapat dibuat. Kamu bodoh seperti babi dan anjing. Juga perkenalkan dengan Kimo. Kamu. Dada Wang Ziwen terengah-engah, dan dia memandang Lin Yin dengan mata memuntahkan api. Wajahnya memerah karena marah, dan dia ingin membantah, tetapi dia tidak percaya diri. Zhang Hongyu juga tersipu, dia tidak mengharapkan rasa malu yang begitu besar hari ini. Lin Yin, jangan berpikir itu hanya kebetulan untuk mengenali koleksi. Setidaknya aku lebih kaya dan lebih kuat darimu. Wang Ziwen tertegun tak bisa berkata-kata, wajahnya memerah, dan dia kehabisan kata-kata. Lin Yin tersenyum dan berkata, jangan katakan bahwa Anda berasal dari apa yang disebut keluarga kelas 1 di kota Qingyun, dengan banyak kekayaan, bahkan jika Anda diberi miliaran dan miliaran, bagaimana Anda bisa sebodoh itu? Babi dan anjing, kata-kata Lin Yin seperti jarum yang menusuk dada Wang Ziwen, membuatnya merasa patah hati dan mati lemas, seolah ingin segera menggali ke dalam tanah. Mengapa Anda melewatkannya? 30 juta membeli yang palsu. Tidak peduli seberapa kaya Anda, hati Anda berdarah. Terlebih lagi, tidak apa-apa jika uangnya hilang, dan wajahnya masih hilang sama sekali, direduksi menjadi lelucon. Ini menghabiskan uang untuk kehilangan muka. Wang Ziwen pusing dan hampir pingsan. Inilah situasi di hadapan banyak selebritas di Mingbaoxuan. Sebelumnya, dia pamer dengan segala cara yang mungkin di depan Zhang Qimo, dan mengejek Lin Yin dengan gila, tetapi tidak lama kemudian, dia dimarahi secara langsung oleh seorang pengecut seperti Lin Yin, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Bab 57. Benar, dia harus dimusnahkan. Bajingan tak berguna ini berani memukulku dan Lao Shen karena dia tahu beberapa seni bela diri. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Qin Fei berkata dengan marah. Shen Hao juga memiliki kebencian di wajahnya, dan dia berkata dengan malu, menantu keluarga Zhang mendobrak pintu dan menggertak kami, melawan kami, dia mencari kematian. Kakak Wang, aku kehilangan begitu banyak muka hari ini, aku harus mendapatkannya kembali, kalau tidak kita tidak akan bisa mengangkat kepala kita di lingkaran aristokrat di masa depan. Wu Chuyu juga berkata dengan marah, orang beras lunak ini mengira dia tahu sedikit tentang mengumpulkan, beraninya dia. Kami pamer di depan kami, itu menjengkelkan. Apa yang terjadi di Mingbaoxuan hari ini benar-benar membuat mereka merasa malu. Mereka benar-benar ditampar oleh sampah terkenal sampai malu. Jika mereka tidak mendapatkan kembali tempatnya, mereka tidak perlu bermain-main di lingkaran di masa depan. Shen Hao, kamu perlu mengatur seseorang sekarang agar dia tidak bisa keluar dari jalan ini. Kata Wang Ziwen dengan ekspresi muram. Oke, Shen Hao menelepon dan berjalan dengan agresif ke koridor. Zhang Qimo itu benar-benar tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah. Kakak Wang, kamu memberinya hadiah yang bagus dengan mendukungnya, dan kamu berani menyangkal wajahmu. Kata Qin Fei. Wang Ziwen mendengus dingin, mengingat wajah Zhang Qimo yang tak tertandingi. Tunggu, aku akan menjadikan Zhang Qimo mainanku cepat atau lambat, dan kemudian aku akan membiarkan Lin Yin yang lemah itu melihat baik-baik bagaimana aku bermain dengan istri yang tidak bisa dia sentuh. Wang Ziwen berkata dengan dingin, dengan api jahat di matanya. Itu benar, Zhang Qimo tidak tahu cara menyanjung, jadi metode broter Wang mampu,
dan dia pasti bisa menangkapnya dengan mudah, kata Wu Chuyu. Wang Ziwen berbalik dengan marah, melihat tatapan aneh dari semua tamu terhormat, wajahnya panas untuk beberapa saat. Dia bergegas keluar dari aula bersama Qin Fei dan yang lainnya, tidak ingin tinggal di tempat yang memalukan ini. Hahaha, putra kedua dari keluarga Wang masih mengalami momen memalukan dan mencolok seperti itu. Oh, ada penjelasan untuk ini. Orang yang begitu terkenal di keluarga Wang. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk menyebut dirimu keluarga kolektor di masa depan? Setelah Wang Ziwen pergi, para tamu terhormat di aula tertawa terbahak-bahak dan mulai berdiskusi dengan antusias. Di sisi lain, Lin Yin dan Zhang Qimo turun, Wu Zeng segera mengeluarkan mobil dan parkir di pinggir jalan untuk menunggu. Lin Yin, bagaimana kamu melihatnya barusan? Bagaimana kamu memperoleh keterampilan antik tingkat tinggi? Zhang Qimo tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yin, yang telah menikah dengannya selama beberapa tahun, akan memiliki tingkat barang antik yang luar biasa, sungguh menakjubkan. Begitu banyak pemain terkenal di lingkaran antik Ming Baoxuan sangat mengaguminya sehingga mereka bahkan mengundangnya untuk menjadi tamu perusahaan. Apakah ini masih kesan Lin Yin biasa? Lin Yin tersenyum dan berkata, ini rahasia. Memotong. Zhang Qimo memutar matanya, tetapi ekspresinya bermartabat. Lin Yin menjadi semakin misterius di dalam hatinya. Namun, hal-hal tidak akan sesederhana itu. Jika Anda mempermalukan Wang Ziwen dan yang lainnya seperti ini, dan membuat mereka mempermalukan diri sendiri di depan umum, Anda pasti tidak akan membiarkan itu pergi. Zhang Qimo berkata dengan ekspresi khawatir, itu adalah keluarga Wang dari keluarga kaya raya, dan seluruh keluarga Zhang telah menyinggung maaf, apalagi keluarga kami, hei. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Lin Yin berkata dengan ringan, mari kita bicara tentang masa depan. Jangan khawatir dulu. Nadanya keras sekali. Qian Kun mendengarkan buku. Pada saat ini, Zhang Hongyu juga berjalan menuruni tangga dengan marah, menatap Lin Yin dengan mata membara. Kamu baru saja berani memberiku pelajaran, apakah kamu tahu sedikit aturan? Zhang Hongyu memarahi dengan marah, apakah kamu pikir kamu tahu sedikit tentang koleksi, sehingga kamu bisa lancang di depan keluarga Wang? Dan mengeksposnya di depan umum, jadi hinakan Ziwen, apakah kamu tahu hal bodoh apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu menyinggung keluarga Wang? Qimo, biarkan aku memberitahumu, cepat atau lambat sampah ini akan membahayakan keluargamu. Kata Zhang Hongyu, Ziwen telah kehilangan muka di Ming Baoxuan. Apakah dia memiliki kemampuan untuk menanggung kemarahan keluarga Wang? Keterampilan tidak sebaik yang lain, kamu kehilangan muka, dan kamu masih ingin menyalahkan orang lain. Lin Yin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir. Petik 2. Apakah Anda tahu bahwa bencana sudah dekat? Kamu idiot, kamu masih merasa benar sendiri, dan kamu bahkan tidak bisa mengatakan perasaan manusia yang paling dasar dan kondisi dunia. Zhang Hongyu menatap Lin Yin dengan dingin dan berkata, jika kamu berani menyinggung keluarga Wang seperti ini, tidak ada seorang pun di kota Qingyun yang bisa menyelamatkanmu. Kamu, tunggu kematian. Qimo, aku akan memberitahu orang tuamu dengan jelas tentang masalah hari ini. Kita harus segera menarik garis yang jelas dengan Lin Yin, sia-sia, dan kita tidak boleh menahannya di keluarga Zhang, atau akan ada masalah tanpa akhir. Sekarang aku akan segera pergi ke rumahmu. Zhang Hongyu berkata dengan serius. Ini. Zhang Qimo tidak tahu harus berkata apa. Seperti yang dia katakan, Zhang Hongyu telah menaiki rivinya, dan dia tidak sabar untuk menemukan orang tua Qimo, mencoba mencari cara untuk mengusir Lin Yin dari rumah Zhang. Qimo, kamu pulang dulu. Lin Yin berkata dengan serius, Wu Zeng, bawa pulang Direktur Zhang, dan segera hubungi saya jika ada sesuatu di jalan. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya pasti akan mengirim Tuan Zhang kembali ke masyarakat dengan selamat. Kata Wu Zeng dengan ekspresi serius sambil duduk di kursi pengemudi. Apakah kamu tidak akan pulang sekarang? Zhang Qimo bertanya dengan curiga. Aku masih harus melakukan sesuatu. Aku akan kembali setelah selesai. Kamu kembali dulu, kata Lin Yin sambil tersenyum. Zhang Qimo tampak curiga dan masuk ke dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Wu Zeng menyalakan kendaraan dan pergi dari Antique Street. Lin Yin melirik Mercedes hitam yang diparkir di seberang jalan. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan dia berjalan perlahan ke gang terdekat. Gemerincing.
Gang itu gelap dan sepi, dan angin sejuk bertiup. Lin Yin menyalakan sebatang rokok dengan ekspresi kosong di wajahnya. Wow, pada saat ini, sebuah Mercedes hitam yang megah melaju ke gang, dan bannya terlepas. Tiba-tiba, 5 atau 6 pria berjas keluar dari mobil. Mereka mengelilingi Lin Yin dengan wajah galak dan mata dingin. Setiap pria besar berjas memegang batang baja padat di tangannya, tampak mengancam. Beraninya kamu menunggu kami di sini, kamu sampah. Kamu meminta masalah, kata sang pemimpin, pria besar berjas, sambil mencibir. Saat kamu berada di kota Qingyun, kamu tidak tahu siapa yang bisa kamu sakiti. Pria besar bersetelan itu mencibir, aku akan melumpuhkan kakinya. Dengan lambaian tangannya, pria besar bersetelan itu bergegas maju memegang batang baja terlebih dahulu, dan 4 atau 5 pengawal berjas juga menyerang Lin Yin tanpa ragu, memegang batang baja. Orang-orang ini bergerak cepat, dan mereka bukanlah peran yang sederhana. Mereka semua adalah pengawal yang terlatih secara profesional dan berkualitas tinggi. Lin Yin tetap tanpa ekspresi dan mematikan rokok di tangannya. Setelah itu, sosoknya meledak, seperti harimau yang menuruni gunung, dan terdengar suara perburuan. Bab 58. Bang bang bang. Ada semburan pukulan dan tendangan di gang, diikuti dengan raungan dan jeritan. Retakan, Lin Yin mematahkan batang baja padat dengan santai, dan membantingnya ke tulang rusuk pria terkemuka berjas, membuatnya terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Hanya dalam 3 menit, ke-6 pengawal berjas jatuh ke tanah, dengan darah menetes dari sudut mulut mereka, dan mereka memandang Lin Yin dengan tak percaya. Bahkan sebelum mereka menyentuh Lin Yin, mereka dipukuli hingga muntah darah. Bagaimana kamu bisa begitu pandai berkelahi? Pemimpinnya, seorang pria besar berjas, menutupi tulang rusuknya yang patah dengan kedua tangan, dan bertanya dengan sedih. Dia adalah elit dari pasukan khusus, dan bahkan secara pribadi berpartisipasi dalam penangkapan teroris. Keahliannya benar-benar luar biasa, dan dia mahir dalam berbagai keterampilan pertarungan tangan kosong dan senjata api. Dia tidak pernah berpikir bahwa menghadapi Lin Yin, pengecut yang dikabarkan, bahkan akan melawan. Tidak ada apa-apa, dan beberapa pengawal di bawah komandonya semuanya adalah tentara bayaran yang ganas dari luar negeri, dan mereka bahkan tidak bertahan 1 menit pun bersama. Ini sangat bagus. Kembalilah dan beritahu tuanmu, jika kamu berani melecehkan keluarga Zhang Qimo, aku akan membunuhnya tanpa tempat untuk menguburkannya. Lin Yin berkata dengan ringan. Ada rasa dingin yang menakutkan dalam nada tenang ini. Jangan berpikir bahwa jika kamu telah belajar beberapa seni bela diri, kamu bisa bertarung melawan Wang Shao. Pemimpin pria besar berjas menggigit peluru dan berkata dengan sangat tidak puas, saat ini bukan saatnya masalah bisa diselesaikan dengan tinju. Saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Wang, mungkin masih ada jalan keluar. Lin Yin berjalan dan menginjak kepala pria besar yang berbicara dengan bantingan, dan sol sepatu menekan wajahnya dengan kuat ke tanah. Kamu, beraninya kamu, pria besar bersetelan itu mengancam dengan kebencian di wajahnya, saya beritahu Anda, pria sembrono seperti Anda yang tahu cara meninju dan menendang bahkan tidak tahu betapa besar keluarga Wang itu. Tuan muda yang tersinggung Wang, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Lin Yin menamparnya dengan keras, dan pria besar berjas itu memuntahkan darah lagi dan lagi. Menurutmu apa itu keluarga Wang? Lin Yin mencibir, menendang pria besar berjas terbang, seluruh tubuhnya meluncur beberapa meter ke tanah, berteriak kesakitan. Gulungan, kamu tunggu saja aku. Kemarahan Tuan Muda Wang yang menggelegar bukanlah sesuatu yang bisa kamu tahan. Kata pria besar berjas dengan ekspresi tidak rela di wajahnya. Dengan mengatakan itu, beberapa pria besar berjas bangkit dan terlatih-tatih, gemetar menuju Mercedes hitam besar itu. Wow! Pada saat ini, Bugatti Veyron merah yang sangat mewah masuk ke gang, dan suaranya menggelegar di jalanan. 2 pria berjaket hitam dengan ekspresi tegas keluar dari mobil, dan bergegas dengan pukulan dan tendangan keras, berderak, dan sekali lagi merobohkan pengawal bersetelan yang dikirim oleh Wang Ziwen, berteriak kesakitan. Jelas, kedua pria berbaju hitam ini lebih terampil dari kelompok pengawal ini. Sebentar, menghilang di jalan ini. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ekspresi muram. Sekelompok pengawal berjas tampak sangat tidak yakin, terburu-buru masuk ke mobil, dan pergi dari Antique Street dengan tergesa-gesa. Tuan Lin, apakah Anda tidak terluka oleh sampah ini? Pria berbaju hitam itu berkata dengan sangat sopan, dan berjalan mendekat.
Lin Yin sedikit mengernyit, dan melirik 20 juta Bugatti Veyron merah di kejauhan. Sepertinya ada sosok yang duduk di kursi belakang mobil. Saya tidak mengatur siapapun untuk datang ke Antique Street. Tangmen tanpa tanding. Kedua pria berjubah hitam itu jelas bukan pengawal biasa, dan keterampilan bertarung mereka adalah yang terbaik. Lin Yin tahu bahwa ini semua adalah orang-orang kejam yang telah melihat darah. Tepatnya, mereka harus menjadi pembunuh yang berkeliaran di luar negeri sepanjang tahun. Pria berbaju hitam menilai Lin Yin, dengan ekspresi keheranan di wajahnya, dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Tuan Lin masih merupakan keluarga yang berlatih, dan pengawal ini dapat dianggap sebagai tangan yang baik, dan tidak ada dari mereka yang bisa menyakiti Tuan Lin." Setelah jeda, pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Lin, nona tertua saya ada di sini untuk mengundang Anda." Lin Yin bertanya, "Kamu dari siapa?" "Tuan Lin, jangan khawatir, kami tidak punya niat jahat, dan kami datang ke sini khusus untuk mengawal Anda." Pria berbaju hitam itu berkata dengan serius, "Nona tertua saya sangat menghargai Anda, jadi Anda akan tahu siapa dia saat Anda pergi." "Aku tidak tertarik dengan itu." Lin Yin berkata dengan tenang, berbalik dan pergi. Kedua pria berbaju hitam sedikit mengernyit, saling memandang, dan kemudian bergerak cepat untuk menghalangi jalan Lin Yin. "Tuan Lin, tolong jangan mempermalukan kami yang bekerja di bawah." Pria berbaju hitam itu berkata dengan serius. "Apa, Yang Mulia meminta Anda untuk mengundang tamu terhormat seperti ini?" kata Lin Yin dengan penuh minat. "Tuan Lin, itu hanya bisa tersinggung." Ekspresi kedua pria berbaju hitam itu menjadi tegas. Lin Yin mencibir, bahkan tanpa melihat mereka berdua, matanya tertuju pada Bugatti Veyron merah di kejauhan. "Kalau kalian berdua masih berani menyentuh saku samping baju kalian lagi." Berbicara tentang ini, Lin Yin melirik mereka berdua dengan setengah tersenyum, "Jika kamu berani menunjukkan senjatamu, aku jamin kamu tidak akan bertahan 10 detik. Ini, kedua pria berbaju hitam itu tampak ngeri, seolah disambar petir, mereka membeku di tempat, bulu kuduk berdiri, tangan mereka mencengkeram pistol di dalam pakaian mereka, tetapi mereka tidak berani bergerak. Tuan Lin yang tampaknya biasa ini memberikan tekanan psikologis yang sangat besar pada mereka. Bahkan pria kejam yang pecah di dunia pembunuh luar negeri saat ini ketakutan, dan hati serta kantong empedunya terkoyak. Monster yang menakutkan, mereka tidak ragu sama sekali, selama mereka berani menunjukkan senjatanya, mereka akan langsung mati. "Kalian semua mundur, biarkan aku berbicara langsung dengan Tuan Lin." Pada saat ini, suara wanita cantik datang. Suaranya menyenangkan, tetapi mengungkapkan semacam keagungan yang dimiliki oleh seorang atasan. Dari Bugatti Veyron, seorang wanita berbalut congsam merah mewah turun. Dia ramping dan anggun saat berjalan, menunjukkan postur indahnya di langkahnya, yang bisa disebut keanggunan tiada taraf. Lin Yin menaksir wanita berbaju congsam yang akan datang. Secara umum, tidak semua wanita bisa mengenakan congsam, namun wanita ini memiliki sikap yang mulia dan anggun. Wanita dalam congsam itu tinggi dan ramping, dengan sosok yang sangat indah, dan kulit seputih salju yang samar-samar terlihat menawan dan memikat. Dia memiliki wajah yang tiada taraf, sepasang mata phoenix, dan kulitnya seperti lemak. Dia terlihat sedikit tidak dewasa, tetapi temperamennya sangat cantik dan tak tertandingi, dan dia sangat agung. Orang tidak berani menatap langsung ke arahnya, dan dia memiliki momentum yang menindas. "Bukan wanita sederhana. Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan diri, Wang Hongling." Wang Hongling berkata sambil tersenyum, kerutan dan senyumnya menawan. "Wang Hongling." Lin Yin memikirkan sesuatu, jika saya ingat dengan benar. Nama Wang Hongling sangat bergema di kota Qingyun, dan hampir menjadi nama rumah tangga. Putri tertua dari favorit keluarga Wang sangat dicintai oleh lelaki tua dari keluarga Wang. 2 tahun lalu, Wang Hongling, seperti Zhang Qimo, dikenal sebagai salah satu dari 3 wanita cantik di kota Qingyun. Bab 59, tampaknya Tuan Lin juga pernah mendengar nama saya sebelumnya. Wang Hongling berkata dengan sedikit senyum, mata phoenixnya berkilat menawan. "Saya pikir Tuan Lin hanya pandai barang antik, tapi saya tidak menyangka dia begitu pandai seni bela diri. Apa yang kamu mau dari aku?" Lin Yin berkata dengan acuh tak acuh, tidak begitu mengerti apa artinya wanita ini datang kepadanya. Wang Hongling berkata, "Tuan Lin, Anda menghancurkan bisnis besar saya hari ini. Menurut Anda apa yang saya inginkan dari Anda?"
Lin Yin berpikir sejenak, lalu tertawa, dan bertanya, apakah Humingren bawahanmu? Cerdas. Wang Hongling tampak arogan dan menatap kagum. Ini adalah permainan yang kuatur untuk memasukkan sepupu bodohku ke dalam umpan. Wang Hongling berpura-pura menghela nafas dan berkata, awalnya, saya berencana untuk mengeksposnya di tempat ketika dokumen pangeran ada di vas porselen pada hari ulang tahun lelaki tua itu. Sepasang vas porselen itu palsu. Itu, sayang sekali Anda mengacaukan situasi, dan itu membuang-buang pikiran saya. Lin Yin berkata, itu rencana yang bagus. Bagaimana mungkin dia tidak memahami situasinya? Sepasang vas porselen Cheng Hua Humingren adalah sebuah permainan, dan dia ingin memikat Wang Ziwen ke umpan, dan ketika si idiot itu dengan senang hati mengambil vas porselen itu untuk merayakan ulang tahunnya, Wang Hongling, yang berada di balik layar, akan membeberkannya di tempat. Itu palsu. Di depan lelaki tua dari keluarga Wang, pada hari ulang tahunnya yang ke-80, lelaki tua dari keluarga Wang benar-benar kehilangan kepercayaan pada Wang Ziwen. Ini untuk menginjak-injak Wang Ziwen sampai mati. Pertikaian di antara keluarga kaya semacam ini, intrik atas posisi ahli waris keluarga, adalah hal biasa. Namun, saya harus mengatakan bahwa Wang Hongling ini benar-benar wanita langka dan aneh yang mengikuti dua pembunuh top bersamanya dan diam-diam menangkap master di dunia antik seperti Humingren sebagai pion. Tuan Lin, Anda berkata, Anda merusak permainan saya, bagaimana Anda bisa memberikan kompensasi kepada saya? Wang Hongling berkata dengan setengah tersenyum. Lin Yin berkata, pertikaian di keluarga Wang Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Lin, saudara laki-laki kedua saya memang sangat bodoh, tetapi keluarga Wang kami tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan seluruh keluarga Wang sendirian? Suara Wang Hongling sangat menarik, dengan sedikit peringatan. Apakah menurutmu kakak keduaku yang bodoh akan membiarkanmu pergi dengan mudah? Wang Hongling berkata perlahan, dengan nada yang sangat bermartabat, Tuan Lin, saya telah memperhatikan segalanya tentang Ming Baoxuan. Tingkat pengumpulan Anda sangat bagus. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk saya. Anda tidak. Lin Yin menjadi sangat tertarik dan bertanya, apakah Anda begitu yakin bahwa saya akan melakukan sesuatu untuk Anda? Mungkinkah kamu bisa menolak? Wang Hongling terkikik, dengan segala macam bakat. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar bagi Lin Yintian. Jika dia sendiri tidak mendukung Lin Yin, mengapa dia harus bersaing dengan Wang Ziwen? Betapapun bodohnya Wang Ziwen, dia tetaplah putra kedua dari keluarga Wang. Dengan tekanan uang dan kekuasaan, apa gunanya kungfu Lin Yin dan keterampilan penilaian harta karun? Saya tidak tertarik. Lin Yin menggelengkan kepalanya. Tuan Lin, apakah Anda tidak khawatir tentang balas dendam selanjutnya dari Wang Ziwen? Wang Hongling berkata dengan cemberut. Lin Yin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Hongling berkata dengan serius, Tuan Lin, ini bukan tempat yang nyaman untuk berbicara, bagaimana kalau mencari tempat untuk berdiskusi secara detail? Tidak dibutuhkan. Lin Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, berbalik untuk pergi. Anda, rona merah muncul di wajah marah Wang Hongling. Dia belum pernah bertemu seseorang seperti Lin Yin sebelumnya, dan dia bahkan tidak memikirkannya, jadi dia langsung menolak undangan yang ditawarkan oleh Nona Wang yang agung. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Lin Yin, bukankah terlalu tidak sopan bagimu untuk melakukan ini di depan seorang gadis? Wang Hongling mengeluh, setengah genit, saya datang ke sini dengan niat baik untuk membantu Anda menangani preman yang dikirim oleh Wang Ziwen. Pikirkanlah, jika bukan karena perencanaan saya yang cermat, bagaimana Anda bisa membiarkan Wang Ziwen kalah? Hadapi hari ini. Sekarang, apakah kamu bahkan tidak punya waktu untuk minum secangkir teh? Kedua pria berpakaian hitam yang selalu mempertahankan ekspresi tegas juga sedikit terharu saat ini. Jaringan buku mendengarkan Qian Kun. Dalam kesan mereka, wanita tertua tidak pernah begitu baik kepada pria itu. Menurut karakter wanita tertua, bukankah ini pertama kalinya Lin Yin menolak, dan langsung menegur mereka dengan marah, memerintahkan mereka untuk naik dan menghajar Lin Yin. Bagaimana Anda bisa begitu sopan kepada Lin Yin yang digosipkan lemah ini? Lin Yin ragu sejenak, lalu mengangguk. Dua pria berbaju hitam berjalan mendekat dan mengendarai Bugatti Veyron merah mawar yang megah. Wang Hongling duduk di kursi belakang mobil, diikuti oleh Lin Yin. Setelah beberapa saat,
kendaraan tersebut meninggalkan jalan antik dan melaju di jalan yang ramai. Supercar merah mawar ini sangat mengesankan. Itu melaju di jalan seperti bola api, menarik perhatian pejalan kaki dan kendaraan yang lewat. Lin Yin terdiam di kursi belakang mobil. Interior mobilnya luar biasa mewah dan pengalamannya luar biasa. Dia juga bisa mencium aroma samar air mawar yang menyegarkan, seolah-olah wanita ini sangat menyukai bunga mawar. Mengikuti aroma parfum, Lin Yin melirik Wang Hongling di sampingnya, lalu memalingkan muka. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini memang cantik yang merepotkan. Dengan kaki panjang yang menawan, sosok yang panas dan penuh aura, tidak heran dia setenar Kimo. Penampilan dan temperamennya juga unggul, dengan sikap wanita kaya. Bagaimana, apakah mobilku tidak buruk? Wang Hongling berkata dengan bangga. Itu normal, Lin Yin menjawab. Huff. Wang Hongling mendengus dingin, ekspresinya arogan. Dia juga tahu identitas Lin Yin, tetapi dia adalah menantu dari keluarga Zhang yang memiliki makanan ringan. Beraninya dia mengatakan bahwa mawar merah favoritnya Bugatti Veyron hanya rata-rata. 20 menit kemudian, mobil sport berhenti di pintu masuk sebuah rumah teh yang elegan dengan gaya dan pesona kuno, dan Lin Yin dan Wang Hongling keluar dari mobil. Ada plakat di kedai teh, Rumah Teh Hong Hui. Beberapa resepsionis wanita di depan pintu membawa Lin Yin dan Wang Hongling ke lantai 3. Dekorasi interior di lantai 3 sangat tradisional dan elegan. Lin Yin dan keduanya datang ke sebuah kotak, dan dua pria berbaju hitam sedang menunggu di luar untuk menjaga pintu. Tuan Lin ada di sini. Silakan duduk dan minum teh. Lin Yin baru saja memasuki pintu ketika sebuah suara yang dikenalnya datang. Hu Mingren tersenyum dan menyerahkan secangkir teh hitam. Lin Yin juga sopan, mengambil tehnya, Dama Jindao duduk, dan Wang Hongling duduk di seberangnya. Nona, perjamuan telah diatur. Hu Mingren berkata dengan hormat. Setelah berbicara, dia tersenyum pada Lin Yin dan mundur ke belakang Wang Hongling. Wang Hongling mengangguk, sangat mirip atasan. Meja bundar besar diisi dengan lebih dari selusin hidangan besar, semuanya lezat dalam warna dan aroma, dan karya perwakilan dari hampir setiap masakan disertakan, termasuk kombinasi daging dan sayuran, sup lezat, hidangan dingin, redup singkatnya, semuanya tersedia, dan itu sangat khusus. Lin Yin, aku akan memanggilmu seperti itu. Wang Hongling berkata, menatap Lin Yin dengan sepasang mata Phoenix, tampak sangat tertarik. Saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya dan mengatakan bahwa Anda adalah seorang pengecut, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda begitu mahir dalam barang antik, dan kungfumu lumayan. Lihat sekarang, otakmu cukup fleksibel. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi asisten Hu Mingren, dengan gaji tahunan 1 juta. Wang Hongling berkata dengan percaya diri, saya akan membantu Anda mengatasi masalah yang Anda timbulkan di Mingbaoxuan kali ini, dan saya pikir dalam situasi Anda tidak dapat menolak tawaran saya, bukan? Bab 60. Lin Yin menyesap teh dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tidakkah menurutmu gaji tahunan 1 juta terlalu rendah? Wang Hongling sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tenang, selama Anda memiliki kemampuan yang cukup, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda inginkan. Saya tidak kekurangan uang, dan saya tidak akan pernah mentraktir orang yang bekerja dengan saya buruk. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk Hu Mingren dengan bangga, dan berkata, Hu Mingren membuka toko kecil di pasar koleksi beberapa tahun yang lalu, dan bekerja keras untuk mencari nafkah. Saya membantunya, dan sekarang, di kota Qingyun, dia dianggap sebagai seseorang dengan kepala dan wajah. Nona Hu tidak berani melupakan kebaikan mendukung Nona. Hu Mingren berkata dengan serius. Lin Yin melirik Hu Mingren. Hu Mingren menjadi terkenal di kalangan antik 5 atau 6 tahun lalu. Bukankah itu berarti ketika Wang Hongling berusia 16 atau 17 tahun, dan teman-temannya masih di sekolah menengah, dia sudah memiliki kecerdasan dan kemampuan seperti itu? Lin Yin, karena kamu telah mempelajari keterampilan menghargai harta karun, kamu juga orang yang ambisius. Wang Hongling berkata perlahan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan keahlian Anda, dan dalam waktu 1 tahun, saya jamin Anda akan membasuh diri Anda yang tidak berguna. Dengan reputasi Anda, tidak ada seorang pun di keluarga Zhang yang berani menggertak Anda lagi. Setelah berbicara, dia menatap Lin Yin dengan setengah tersenyum. Perlakuan bersyarat yang dia berikan sepenuhnya merupakan kesempatan bagi Lin Yin untuk naik ke langit dalam 1 langkah, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Maaf,
saya tidak terbiasa berurusan dengan orang. Lin Yin berkata dengan ringan. Wang Hongling tidak bisa menahan tawa. Seorang menantu laki-laki dari keluarga Zhang, yang menjelaskan bahwa dia hidup dari keluarga Zhang, masih bekerja sebagai asisten dengan istrinya. Sebenarnya katakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak memiliki kebiasaan melakukan sesuatu untuk orang lain. Hehe, Wang Hongling berkata sambil tersenyum, Lin Yin, bukankah kamu juga bertindak sebagai asisten istrimu sekarang? Apakah kamu memandang rendah keluarga Wang, atau kamu tidak percaya pada kekuatanku? Lin Yin berkata, saya hanya sedikit penasaran. Identitas Anda adalah tanda emas di kota Qingyun. Anda kaya dan berkuasa. Bakat apa yang tidak dapat ditemukan? Mengapa Anda memilih saya? Wang Hongling berkata, kamu telah mencapai titik. Saya ingin merekrut bakat, tetapi di kota Qingyun, tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk menghadapi Wang Ziwen secara langsung. Apalagi mereka dapat digunakan oleh saya. Hai, berbicara tentang ini, Wang Hongling menghela nafas sedikit. Jika bukan karena putriku, mengapa si idiot Wang Ziwen bersaing denganku untuk mendapatkan posisi pewaris keluarga Wang? Wang Ziwen adalah lawanku. Jika dia ingin berurusan denganmu, aku akan menyelamatkanmu. Sesederhana itu. Wang Hongling tersenyum genit, dengan ekspresi sengaja di wajahnya. Saya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perselisihan internal keluarga Wang Anda. Lin Yin berkata dengan ringan. Aku menghargai keberanianmu. Wang Hongling berkata, namun, saya tidak menghargai orang bodoh yang bodoh. Jika Anda bahkan tidak memahami situasi Anda sendiri, Anda akan buta terhadap pengetahuan Anda tentang barang antik. Bagaimana dengan ini? Kamu pergi ke Mingren Collection Group sebagai wakil presiden, dengan gaji tahunan 5 juta. Jika kamu cukup mampu, bahkan jika kamu berada di atas Hu Mingren di masa depan, tidak akan ada masalah. Wang Hongling berkata dengan serius, dengan ekspresi belas kasih. Lin Yin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Yin, Nona telah memujimu, jangan mengabaikan sanjungan. Hu Mingren berkata dengan wajah jelek, tidak semua orang dapat memiliki kesempatan ini. Aku bahkan tidak memikirkan reputasimu di kota Qingyun, Nona mempromosikanmu di luar kebiasaan, tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih, beraninya kamu kasar. Tidak, Lin Yin, kamu pasti tidak bodoh, kan? Wang Hongling menatap Lin Yin dengan ragu, dengan mata bingung. Qiankun Listening Book Network, saya mendengar bahwa Anda telah menikah selama lebih dari 2 tahun, dan istri Anda tidak berhubungan seks dengan Anda. Apakah Anda bersedia tinggal di rumah Zhang dan menderita ketidakbergunaan seperti itu? Wang Hongling bertanya, sedikit bingung, saya akan memberi Anda dengan kesempatan seperti itu, dengan saya sebagai pendukung Anda, di mana Anda tidak bisa berjalan menyamping di kota Qingyun. Apakah wanita cantik dengan uang masih harus mengkhawatirkannya? Langit tinggi dan burung-burung terbang, jadi apa gunanya tinggal di keluarga Zhang? Wang Hongling selalu terbiasa menjadi superior, dan saat dia melambai dengan santai dalam kapasitasnya, sekelompok besar orang akan berlutut dan menjilat di depannya. Kali ini, ditolak oleh Lin Yin terus-menerus, saya merasa sangat tidak nyaman. Hari ini, saya harus meminta Lin Yin untuk bekerja di bawah. Saya memiliki sedikit bakat dan pembelajaran, dan saya tidak tahan menggunakan kembali Nona Wang. Lin Yin berkata dengan datar, dan bangkit. Berhenti. Wang Hongling berdiri dan menatap Lin Yin dengan marah. Lin Yin, kamu tahu permainan yang aku mainkan untuk Wang Ziwen, dan kamu juga tahu bahwa Hu Mingren adalah bidaku. Wang Hongling berkata dengan dingin, tidakkah menurutmu kamu tahu terlalu banyak? Pernahkah kamu mendengar pepatah, untuk hidup di dunia, atau tidak mengetahui cerita di dalamnya, jika kamu mengetahuinya, kamu harus berpartisipasi di dalamnya. Apa yang kamu katakan masuk akal? Lin Yin sedikit mengangguk, melihat ekspresi Wang Hongling yang berubah, namun, cara duniawi tidak berhasil untukku. Huff, kamu berbicara tentang dirimu seolah-olah kamu adalah seorang King Liu kuno. Wang Hongling mendengus dingin, tidak ada seorang pun di kota Qingyun yang bisa menolakku, Wang Hongling. Lin Yin tertawa, merasa wanita ini menarik. Mungkinkah kamu masih ingin membunuhku? Kemarahan muncul di wajah Wang Hongling yang tampaknya tidak dewasa, mata Phoenix-nya sedikit menyipit, dia penuh dengan dominasi, dan berkata, bagaimana menurutmu? Lin Yin memandang Wang Hongling dengan setengah tersenyum. Lin Yin, jangan bersulang dan menolak makan anggur berkualitas. Hu Mingren berkata dengan marah, apakah kamu tidak ingin mendapatkan uang dan status,
dan apakah kamu bersedia menjadi menantu laki-laki dari pintu ke pintu selama sisa hidupmu? Saya tidak percaya itu. Kondisi apa yang ingin kamu buat, katakan saja sendiri. Jika kamu menyinggung wanita tertua, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Lin Yin ragu-ragu untuk berbicara, dia ingin mengatakan bahwa dia tidak memperhatikan keluarga kecil Wang. Kembalilah dan pikirkan sendiri. Wang Hongling duduk, wajahnya tidak yakin dan sangat tidak senang. Ini nomor pribadiku, hubungi aku saat kamu sudah memikirkannya. Wang Hongling dengan santai membuang kartu nama, dan berkata sambil mencibir, saya bersedia memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Saya khawatir saudara kedua saya tidak sabar untuk memulai, saya tidak berpikir untuk menelepon saya ketika tubuh Anda hampir dingin. Lin Yin mencibir, tanpa melihat kartu nama di atas meja. Apa, kamu bahkan tidak menerima kartu nama? Apakah kamu menunjukkan bahwa kamu memandang rendah aku? Mungkinkah kamu tidak ingin berteman? Wang Hongling berkata dengan marah, wajahnya yang cantik sepertinya telah dianiaya. Untuk beberapa alasan, menurut temperamennya sebelumnya, dia telah membuang orang bodoh semacam ini, memukulinya dengan tongkat, dan berguling. Tetapi semakin Lin Yin tidak memberikan wajahnya, semakin dia merasa bahwa Lin Yin harus menghormatinya dengan jujur. Berteman, Lin Yin mencibir, dan menatap Wang Hongling tanpa ekspresi, apakah kamu memenuhi syarat? Jadilah teman Lin Yin saya.